Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajine diri saka lati, ajine raga saka busana, Pak Nono lak ya ngono. Oh, mantap Pak Mor. Itu yuk Pak Kucing ya. Ya, Bagaimana Pak Mor? Pagene kopi Pak Mor ya. ngawur ya sampeyan Pak Nono, mbok pikir aku ora poso. Poso, engko ae buka rame-rame dalem Abah Levi. Guyon-guyon Pak Mor. Oh, aku Pak Nono, mari diberi pemahaman Abah Levi tentang kodok dari Allah. Aku tambah semangat dari ilmu. Mumpung saya urip karo kesempatan Pak Nono. Sik kurang siji Pak Mor. Lah apa kuwi? Yo dilakoni Pak Mor. Ya bener kuwi Pak Nono. Lek dilakoni kan dialami dhewe. Iso dirungokne, iso didelok, iso dirasakne, beneri ilmu kuwi. Tapi lek cuma kabare itu masih gaib. Moko nang omahe Abah Levi sampeyan ngerti apa Pak Mor? Ini Pak Nono aku takon kelanjutane masalah Islam karo ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Puji. Loh, Pak Rahmat. Monggo pindah. Ceritanya gimana Pak Puji? Kok bisa bersama-sama dengan Pak Rahmat itu tadi? Gini loh Pak Nono, Pak Mor. Saya sama-sama di musola. Terus bicara tentang takdir, kodrat dan kodar. Saya bilang sama Pak Rohmat bahwa keadaan tergantung pada kehendak manusia sendiri. Pak Rohmat melihat apa yang saya sampaikan, dipikir aliran tersebut aliran sesat, bahaya bagi akidah kita. Aku ya wedi toh, lalu aku kesini, apalagi mau ke Abah Levi. Iya ini tadi Pak Puji, nunggu sampean dari tadi. Nah,
Ini Pak Rahmat kok sampai ke aliran sesat juga ya? Iya Pak Amor, saya sering ikut Toriko dan mendatangi pengajian, ceramah-ceramah, dan termasuk YouTube. Situ Pak Rahmat. Saya sering dengar Kiai ngomong belajar kok yang YouTube. Iya Pak Nono, saya kurang setuju dengan model kiai seperti itu. Lah gimana? Kan saya lihat YouTube, gurunya yang ngomong. Apa sopan? Kecuali yang di Google itu loh, yang wujudnya tulisan. Semua kan bisa mengupload di situ. Ini menurut saya yang harus hati-hati. Ya Pak Rahmat, aku setuju Kui. Tapi kalau masalah aliran sesat bagaimana? Ya, itu tadi Pak yang saya pahami. Saya sering mendengar ada kiai yang mengatakan bahwa aliran-aliran masuk ke Indonesia. Pada prinsipnya, aliran sesat itu menjelaskan bahwa semua yang kita lakukan adalah kehendak kita, bukan kehendak Allah. Sedangkan yang kita yakini selama ini bahwa semua kejadian atas kehendak dan izin Allah. Dan saya percaya akan hal itu, Pak. Walah, begini loh Pak Rahmat. Saya ini kan sering membaca buku-buku agama. Di mana di beberapa buku agama itu menjelaskan bahwa kita harus mewaspadai adanya ahli bid'ah dan aliran sesat. Saya juga khawatir Pak Rahmat dengan agama yang saya lakukan. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul? Karena kenyataan yang kita dapatkan bukan dari sumbernya langsung, yaitu Rasulullah. Bayangkan, 1444 tahun Hijriah yang lalu. Ya betul Pak Amor. Terus Setelah sepeninggalnya Rasulullah, siapa yang layak menjadi khalifah setelah Rasulullah? Itu saja timbul perselisihan masing-masing pendukung. Padahal 4 sahabat Khulafaur Rasyidin tidak pernah berselisih mengenai hal itu. Dan yang berselisih tentu sama-sama menggunakan argumen dan dalil. Bermula dari itu, maka muncullah paham-paham yang begitu berkembang sampai sekarang ini. Nah, ingat dengan kata yang Rasulullah mengatakan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka. Loh, terus yang masuk surga sapa, Pak Amor? Ya sing nglakoni sunah Rasulullah dan sunah Khulafaur Rasyidin. Ini yang diterangkan Abah Levi kemarin waktu saya ke sana. lah kesana udah aja tuh Pak Amor. Sepurane Pak Nono, susu aku. Loh, apa terus jelaskan apa, Pak Amor? Ini Pak Puji, Abah kemarin menjelaskan ke saya, kalau kita membicarakan masalah khususnya agama, kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya, termasuk landasan dan dalil untuk menguatkan supaya kita tidak sesat dan menyesatkan. Untuk aliran sesat, Abah Levi tidak tertarik membicarakannya, tetapi Abah Levi memberikan satu analogi kepada saya. Begini analogi. Jika kita punya tempat jualan di tempat umum, dulunya sepi sekali, jadi ramai sekarang. Kemudian orang pada berdatangan mau berjualan di tempat itu. Apa yang kita rasakan dan kita lakukan jika mereka tidak mau mengikuti aturan kita? Bagaimana mungkin Abah Levi menempatkan diri di antara mereka? Adapun untuk pertanyaan, apakah perubahan takdir manusia itu kehendak Allah atau kehendak makhluk? Ya Pak Amor, bagaimana itu? Begini loh ya, kita harus perhatikan yang dikatakan Abah. Ketika Nabi Adam diciptakan Allah sebagai pengelola bumi, secara tidak langsung kita-kita ini juga mendapatkan warisan dari Nabi Adam, tetapi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Contohnya semisal yang besar presiden, dia akan mengelola yaitu masyarakatnya. Yang kecil adalah laki-laki, dia akan bertanggung jawab dengan istri dan anak-anaknya. Itu kan termasuk
kehendak dan seizin Allah. Ya Pak Amor. Sehubungan dengan pengelolaan alam ini, maka Allah menguji kita dengan surat Al-Mulk 1:2. Maha suci Allah menguasai segala kerajaan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan semua itu kan kehendaknya atau Pak Rahmat, kehendak dan izin Allah kan? Setuju? Setuju Pak Amor. Untuk amal balasannya itu tercantum di dalam Quran surat Al-Zalzalah 7:8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dan ketika kita melihat balasannya, maka kita akan yakin dan percaya. Rukun iman ke-6, takdir baik dan takdir buruk. Sedangkan Pak Puji pada sisi kehendak manusia, di mana melakukan upaya untuk amal baik dan buruk itu ada balasannya dan akan merubah takdir. Begitu Pak Rahmat. Oh ya, saya paham Pak Amor. Kan ini kan tidak benturan tuh Pak Rahmat. Sip, Pak Amor. Alhamdulillah. Pak Puji, maaf atas kecerobohan saya. Ternyata kita sama menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan Pak Amor, saya juga terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Pak Rahmat. Bulan puasa begini emang kalau tidak diisi dengan mencari ilmu. Pakai sepatu mau kemana Pak Sugeng? Ya olahraga tuh Pak Ruli, jelas pakai sepatu kemana? Ini kan bulan puasa toh Pak Sugeng. Nah, apa kalau bulan puasa itu diperbolehkan? Kita hanya tidur aja sepanjang hari, terus nunggu beduk maghrib, terus makan. Ya enggak apa-apa toh Pak Sugeng. Siapa yang larang? Emangnya panitia puasa. Kalau kuatnya seperti itu mau gimana lagi? Tapi ada kebaikannya juga loh Pak Sugeng. Kalau puasa tidur kan nggak ingat apa-apa toh. Jadi orang lakoni maksiat. Wah, iya betul itu Bang Ruli, tapi pahalanya sedikit karena turu ae. Aneh, aku harus lari-lari yang Gunung Klotok kan lho. Karena dalam jasmani yang kuat itu terdapat batin yang kuat juga. Ayo, malu ya. Pak Sugeng, posoku mengko ora kuat. Ngene wis pengen mangan loh. Lah kuwi justru kalau sampai lolos ujian, pahalamu tambah akeh to Pak Ruli. Kok iso? Ya mesti to, kaya arek sekolah kae lho. Jawaban pada soal-soal isi mesti nilainya lebih gede daripada jawaban nilai soal-soal yang BS. Ya wis nek ngono. Aku tak melu. Tak njupuk sepatu sih ya. Ya seneng ngono, tanda nih. Gak sehat sekarang. Mas, mampir beli makan minum dulu. Apa arep makan Pak?
Mbak, aku aja besar, Mbak. Siap. Ah. Ah, ora modal bang iki. Burung. Iya, wis seger. Yo lah to, sapa sing larang? Sampai yo krungu dhewe. Mbak Esen bakul mau nawari malan kon ngombe. Lah nek ora tak tukoni kan yo sakit to, ora duwe duit malihan. Ayo, wis seger dong. Lanjut, nang ngono. Ayo. Kene rek larang yuk. Iya, Pak. Sampai tak cerita nih. Habib Umar yang terkenal itu loh, Ya. berkunjung ke Indonesia. Datang ke dalamnya Habib Anis. Nah, pada saat itu beliau itu sedang puasa sunnah. Kemudian Habib Anis tuh tahu, nah, dia bilang kalau Habib Umar itu alim dan berilmu, pasti beliau itu makan dan minum. Itu kan sunat toh, Pak. Lah apa bedanya toh Pak? Puasa wajib sama puasa sunnah bagi mereka orang-orang yang berilmu itu. Kita kan ya cuman jiplak wae. Wis toh ora usah khawatir. Jiplak ngono tok lho. Tapi jiblakan kita pada Habib kan tidak sama toh, Pak. Kita puasa wajib, sedangkan Habib puasa sunnah. Alah, tapi kan podo posone wis toh ora usah dipikir. Nyapa mau ditawani beli maem sandal Pak Sugeng sampai tadi nggak gelem. Sik kuat Gayamu Pak apa? Mas Sugeng. Iya, Mas Temon, sawi ratu. Iya. Sukses ya. Nyapa nih ane toko tuh di warung kono lho, ya. Ayo, Mas Ruli, iki kancaku Mahrul iki. Ayo. Ya. Ya. Nek wis ngene iki piye Pak Sugeng? Apa ada orang bukel? Nyeneng nih kanca. Apa maneh sawi ra ketemu, kuwi palene gede lho, Pak. Ngono ya. Ya wis aku menurut sampean, Pak. Bapak ya. Mas, mame ene apa, Mas? Wontene mie, Pak. Sampeyan ora poso. Yo, mikirno dunya ngalor ngidul kok dikongkon poso. Gusti Allah ku wis ngerti awake dhewe. Aja diwayah-wayahni. Wong-wong ae kae sing goblok poso kuwi ngeposne rasa. Nek wong ora iso ngeposno rasa, sing diterima apa? Mek luwe ambek ngelak. Aku ki wong ora denah, pengen apik. Bah, nek ngrungokke omongane koncen Pak Sugeng, iso edan kabeh. Ngeposne rasa ki sing piye to, Mon? Oh, ngene lho, Mas. Ya, wong sing iso ngekeri hawa nafsune. Lek awake dhewe rung iso, Mas Sugeng. Justru kalau kita puasa mempermainkan perintah Allah. Wis, ngene ae tak pesene. Nih, Mas, mie telu, teh telu. Tak bayaran nih kabeh. Ya wis ora apa-apa. Sampeyan yo Mas Ruli. Ya, gak apa-apa, Pak. Sampeyan tanggung jawab ya. Piye to sampeyan iki kok aku mbok ngomong tanggung jawab lho. Lah sampeyan sing ngajak lho. Halo?
Pah, nang pulang, Mama sudah siapkan buka untuk Papa. Tadi temennya Papa kesini, Pak Amor. Ngajak Papa ke Abah Levi, habis traweh. Iya. Ah, ini. Mon, urane ya. Iya Mulai to iki. dhisik. Lah pesenane piye iki kok, Mas Sugeng? Suwun mon, bungkus senewes. Lain dhewe. Yo ate. Ya. Alhamdulillah, semoga kalian kerabat Levi. Oh. Makane to, nek poso iki ora kang acara. Energine dihemat. Yang omah lho maca-maca Quran malah melayu-melayu. Halo, sampai yo gelem tak cah. Ya. Makom Syekh Abdullah Mursad bakalan Kediri. Ayo, nunggu kono Mas Agus. Lah iya to Mas Agus. Mbah Mursad kuwi kan wis mati. Kok sing iso ngopeni wong urip kuwi lho. Ya ora iso to Mas Jon, wong mati kok ngopeni wong urip. Pike sampean gawe Mas. Mulane kesane kaku. Pisan-pisan kita sahur lho. Mosok aku kurang luwes to Mas Jon. Ah, kok ora sadar. Sampean iki sik kurang luwes Mas Agus. Wong mati iku gak iso ngopeni wong urip. Ayo dilanjut pikir. Penting tak Mas Jon? Ya ben eling. Idza matal insanu inqata'at anhu amaluhu illa min salasatin. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin sholihin yad'ulah. Apabila manusia itu mati, maka akan putuslah segala amalnya kecuali 1. Sedekah jariah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Doa anak soleh yang berdoa baginya. Anak tidak soleh, apakah nyampe doanya kepada orang tua? Ya nggak nyampe Mas Jon. Anak nggak soleh kan nggak berdoa. Apa sih disampaikan? Dongo ra enek kok. Jan mantek itu Mas. Kalau sisi tasawuf, gimana kok Bang Mursad masih memberi manfaat bagi yang hidup? Memang ngono Mas Agus kenyataane. Sampeyan takon wong sing rene, tujuane ngopi apa ke Mbah Mursad? Insya Allah mesti ke Mbah Mursad. Inggih Pak Jon. Terus? Kalau dari sisi tasawuf Mas Agus, kita diperlihatkan oleh Allah bahwa Syekh Abdullah Mursad adalah wali. Kenyataannya orang-orang yang jauh di daerah sana pada datang ke sini untuk mendoakan beliau. Warung-warung bodoh banyak yang beli. Terus kaitannya sama kita apa? Sampean kan pernah dengar Mas Agus, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kapan kiamat itu terjadi? Kemudian Rasul menjawab, hei Fulan, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Kemudian si Fulan itu menjawab, tidak ada Rasul, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul pun bersabda, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Mantap Pak Jon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ngapunten Mas, aku Ari iso ikut ngobrol. Monggo Pak. Kula John, niki Mas Agus. Sering kesini Mas. Alhamdulillah Pak. Paling enggak 1 minggu sekali. Kalau sampean Pak? Gimana ya? Sebenarnya aku ini seseorang lelaku Mas. Berjalan dari makam ke makam lainnya, termasuk makam ini. Melaku Pak. Ya jalan kaki toh Pak Agus, namanya saja lelaku. Kalau dari makam ini sudah menerima daun dari Syekh Abdullah Mursad, baru ke makam lainnya, terus seperti itu. Sudah berapa lama Mas Ali seperti ini? Terus gimana keluarga yang jenengan tinggal? Sudah 2 tahun saya lelaku Pak John. Istri yo tak tinggal, anak-anak yo diopeni. Bisa maksudnya? Iya, lawang sik lelaku kok digoda macem-macem. Allah itu lebih penting dari segalanya. Nek mengko kepenak yo ben dirasakno getune. Hei, ayo sudah ora? Jalan di sini loh. Wis itu to, Pri. Mas, murane yo. Ngene iki lho aku dipemenang dari wong loro. Mas sampean duwe 10.000 gak? Gawe tambah tuku bensin. Mana Mas? Nah, ini lewat. Suwe ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono-ono wae ceritane wong kuwi. Lah iya to Mas Agus jan guyu akeh ya Allah. Sallallahu ala Muhammad